Apple secara resmi meluncurkan seri iPhone 16 pada Selasa, 10 September, dan mulai membuka pre-order pada hari Jumat, 13 September. Bagi para penggemar, ponsel terbaru dari Apple ini akan tersedia di seluruh saluran penjualan resmi Apple mulai 20 September. Namun, bagi penggemar di Indonesia, harus bersabar lebih lama karena Apple belum memiliki Apple Store resmi di Indonesia. Bagi mereka yang ingin mendapatkan iPhone 16 secepat mungkin, opsi untuk membelinya dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menjadi pilihan yang populer. Banyak orang Indonesia yang biasanya melakukan perjalanan ke negara-negara tersebut untuk membeli produk Apple lebih awal sebelum tersedia secara resmi di tanah air. Untuk harga, iPhone 16 varian paling murah dengan kapasitas penyimpanan 128GB di Singapura dijual seharga $1.299 Singapura, yang jika dikonversi ke rupiah dengan kurs Rp11.838 per $1 Singapura, menjadi sekitar 15,3 juta rupiah. Namun, harga ini belum termasuk biaya tambahan yang harus dibayarkan saat membawa perangkat ke Indonesia, seperti bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan untuk registrasi IMEI. Proses pendaftaran IMEI di Indonesia mencakup beberapa biaya, termasuk bea masuk, pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak penghasilan, PPH, pasal 22 impor. Bea masuk dikenakan sebesar 10% dari nilai pabean, yang dihitung berdasarkan harga ponsel tersebut. Sementara itu, PPN di Indonesia saat ini sebesar 11% dari nilai impor. Pajak penghasilan, PPH, pasal 22 impor bervariasi tergantung apakah pembeli memiliki nomor pokok wajib pajak, NPWP, atau tidak. Bagi yang memiliki NPWP, PPH dikenakan sebesar 10% dari nilai impor, sedangkan bagi yang tidak memiliki NPWP, pajaknya naik menjadi 20%. Dengan demikian, biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk memasukkan iPhone 16 dari luar negeri bisa cukup signifikan. Namun, bagi banyak penggemar setiap produk Apple di Indonesia, hal ini mungkin bukan menjadi halangan besar untuk bisa segera menikmati teknologi terbaru dari Apple. Desain dan layar. iPhone 16 kemungkinan akan hadir dengan desain yang mirip dengan iPhone 15, namun dengan beberapa perubahan kecil. Rumor menyebutkan bahwa Apple akan memperkenalkan ukuran layar yang lebih besar pada model Pro, dengan iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max yang memiliki layar hingga 6,3 dan 6,9 inci. Teknologi layar yang digunakan kemungkinan masih OLED dengan refresh rate 120 Hz. ProMotion. Untuk model Pro, memberikan tampilan yang lebih mulus. Kamera yang ditingkatkan. Apple biasanya selalu meningkatkan kualitas kamera pada setiap model iPhone baru. iPhone 16 diprediksi akan memiliki sensor kamera yang lebih besar dan kemampuan fotografi dalam kondisi cahaya rendah yang lebih baik. Model Pro kemungkinan akan memiliki lensa periskop untuk kemampuan zoom optik yang lebih tinggi, mungkin hingga 10x, dan akan ada peningkatan pada teknologi LiDAR untuk mendukung pengalaman augmented reality, AR, yang lebih baik. Performa dan chipset. iPhone 16 diperkirakan akan menggunakan chipset terbaru dari Apple, mungkin A18 Bionic, yang menawarkan performa dan efisiensi daya lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Peningkatan dalam performa GPU juga akan memberikan pengalaman gaming dan pemrosesan grafis yang lebih halus. Dengan teknologi fabrikasi yang lebih kecil, seperti 3nm, chip baru ini diharapkan lebih hemat daya. Konektivitas. Mendukung jaringan 5G dengan kecepatan yang lebih tinggi adalah standar saat ini, dan iPhone 16 juga kemungkinan akan membawa teknologi 5G yang ditingkatkan. Selain itu, Apple mungkin akan memperkenalkan konektivitas Wi-Fi 7 untuk kecepatan transfer data yang lebih cepat dan latensi yang lebih rendah. Baterai dan pengisian daya. Baterai di iPhone 16 kemungkinan akan mengalami peningkatan kapasitas untuk mendukung kinerja yang lebih tinggi dan layar yang lebih besar. Rumor juga menyebutkan bahwa Apple mungkin akan memperkenalkan teknologi pengisian daya nirkabel yang lebih cepat. Selain itu, pengisian daya MagSafe akan tetap ada dengan beberapa peningkatan dalam hal efisiensi dan kecepatan. iOS 18 dan fitur baru. iPhone 16 dipastikan akan menjalankan iOS 18 yang kemungkinan akan membawa sejumlah fitur baru. Apple terus meningkatkan ekosistemnya dengan menghadirkan fitur-fitur yang mempermudah integrasi antara perangkat Apple lainnya.
iOS 18 mungkin akan membawa peningkatan pada widget, pengaturan privasi yang lebih kuat, dan kemampuan AI yang lebih canggih untuk personalisasi yang lebih baik. Fitur keamanan dan biometrik. Selain Face ID, iPhone 16 mungkin akan mengusung fitur keamanan baru, termasuk pengenalan sidik jari bawah layar, under display fingerprint sensor, sebagai alternatif untuk Face ID. Apple mungkin juga akan memperkenalkan metode enkripsi dan keamanan data yang lebih maju, sejalan dengan komitmen mereka terhadap privasi pengguna. Material dan build quality. Material bodi iPhone 16 diharapkan akan menggunakan bahan yang lebih kuat dan tahan lama, seperti keramik atau titanium, terutama untuk model Pro. Hal ini akan memberikan kesan premium sekaligus daya tahan yang lebih baik terhadap benturan dan goresan. Harga dan ketersediaan. Dengan teknologi dan peningkatan yang akan dibawa, iPhone 16 diprediksi akan memiliki kisaran harga yang lebih tinggi, terutama untuk model Pro dan Pro Max. Harga kemungkinan akan bervariasi mulai dari 15 hingga 20 juta rupiah, tergantung pada varian dan kapasitas penyimpanannya. Kesimpulan. Meski semua informasi ini masih sebatas rumor dan prediksi, iPhone 16 diperkirakan akan menjadi salah satu smartphone terbaik di pasaran dengan berbagai peningkatan dari segi performa, kamera, dan fitur. Namun, seiring dengan peningkatan spesifikasi dan teknologi yang dihadirkan, harga iPhone 16 juga kemungkinan akan lebih tinggi.